mengenai hubungan Indonesia dengan Afghanistan setelah kembali ke tangan Taliban, tentunya tidak lepas dari sejarah. Sejarah itu menggambarkan bahwa Afghanistan itu wilayah pertarungan strategi negara-negara besar, ya, antara Britania, Rusia, Iran, Soviet Union, lalu terakhir ini dengan Amerika Serikat. Jadi bisa membayangkan bagaimana suatu wilayah yang terkoyak oleh macam-macam upaya strategi dari negara-negara lain, apakah akan tetap wujudnya seperti satu hal tertentu, ataukah dia akan beralih kepada hal yang lain. Disinilah kepentingan Indonesia memandang situasi di Afghanistan itu untuk memprediksi bahwa dari sejarahnya jelas bahwa pertarungan strategi itu terjadi dan akan terus terjadi dengan munculnya Cina sebagai alternatif penjaga wilayah tersebut dengan mundurnya pasukan Amerika Serikat. Kalau kita jujur, tentunya kita harus berhati-hati dalam artian kapan Afghanistan benar-benar cukup reliable, cukup bisa diandalkan sebagai sahabat sejati, karena kemungkinan perubahan-perubahan itu bukan datang dari Afghanistan sendiri, tetapi dari kehendak negara-negara adidaya yang turut bertarung di dalam wilayah yang disebut sebagai the great game atau satu permainan yang raya, ya, di mana semua terlibat dalam konflik dan punya strategi yang saling konfrontatif atau konfrontasi. Kenapa hal ini penting? Karena kita harus melihat bahwa dunia yang sedang berkembang, antara lain di Indonesia, sudah banyak ilmuwan yang menyatakan tentang konsep-konsep yang khas dari dunia ketiga ini, yaitu konsep negara di dalam masyarakat. Negara di dalam masyarakat artinya negara itu dibatasi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam masyarakatnya. Karena kelompok-kelompok sosial memang menyatu dengan negara, namun kesetiaan fundamental itu tetap pada nasion, pada kelompok ideologi, pada organisasi paramiliter, dan komunitas lokal. Jadi kalau mau lihat perkembangan transnasional, tidak kita harus mengkaitkannya dengan kondisi state in society atau negara di dalam masyarakat yang lazim kita temukan di negara-negara yang sedang membangun. Atul Kohli secara spesifik mengatakan bahwa negara itu tidak bisa hadir di segala tatanan masyarakat. Jadi memang ada kelompok-kelompok yang terisolasi dari kelompok yang mapan, ataupun juga ada kelompok-kelompok yang berkelas yang sulit sekali berubah. Karena itu dalam membangun negara kita melihat ada negara secara ideologis dia hadir, tapi secara institusional dia terbelah dalam bermacam-macam loyalitas yang terpisah. Perimbangan kekuatan ini akan selalu menimbulkan dinamika dan perubahan-perubahan yang dinamis, karena pada dasarnya demokratisasi itu juga akhirnya melibatkan kelompok-kelompok bisnis. Pelaku bisnis ini hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat akumulatif dalam soal kapital atau menghitung risiko akan instabilitas yang terjadi pada suatu negara. Kalau kita secara konkret melihat situasi Indonesia, tentunya kekuatan-kekuatan politik yang saling bertarung itu akan menyatu dengan masyarakatnya, yaitu bisa bersifat sektarian. Dan elit-elit politik yang bersifat sektarian ini harus kita waspadai, tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilakukan secara keji, namun bisa
dihindarkan bahwa mereka akan memoros kepada kekuatan transnasional yang kemungkinan akan menguntungkan mereka.